Militer Amerika Serikat merilis rekaman operasi penerbangan di atas kapal USS George Washington dengan pesawat militer lepas landas dari dek kapal induk. Rekaman yang dirilis menunjukkan para pelaut mempersiapkan dan mengarahkan pesawat selama operasi pada malam hari. Lokasi dan tanggal pasti pengambilan rekaman tidak diungkapkan. Sebelumnya Amerika Serikat mengumumkan USS George Washington dipindahkan dari Pasifik Barat ke Timur Tengah untuk menggantikan USS Abraham Lincoln yang telah menjalani penugasan panjang. Langkah ini membuat kawasan Pasifik Barat tanpa kapal induk AS karena Washington mengalihkan salah satu aset angkatan laut utamanya ke Timur Tengah di tengah konflik yang berlanjut dengan Iran. USS George Washington adalah kapal induk bertenaga nuklir kelas Nimitz dan salah satu platform utama Angkatan Laut AS untuk memproyeksikan kekuatan udara di laut. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Ali Abdullah mengunjungi fasilitas produksi rudal bawah tanah pada Sabtu waktu setempat. Kunjungan dilakukan saat Teheran memperingati Hari Industri Pertahanan Nasional di tengah ketegangan yang tetap tinggi dengan Washington. Rekaman yang dirilis oleh televisi pemerintah Iran menunjukkan Abdullah berjalan melalui fasilitas itu dan menerima pengarahan dari pelaksana tugas Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Syed Majid Ibn Al-Reza. Lokasi pasti fasilitas produksi rudal itu tidak diungkapkan. Menteri Keuangan AS mengatakan Iran akan menghadapi isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar dalam sejarah dunia. Dalam sebuah wawancara dengan CNBC, Pesan mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada negara-negara dan perusahaan yang melakukan bisnis dengan Iran. It's time for our allies and the rest of the world to make a decision, and we are going to squash the economy of this murderous regime, which that will curtail their ability to project power through their proxies. It will mean that they cannot pay the military, and we have substantial inflation, both food inflation and ordinary inflation in Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika pada hari Jumat waktu setempat. Trump juga melontarkan klaim Iran ingin membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat. Trump pun menyebut Iran tidak memiliki senjata nuklir seperti yang disebutkan sebelumnya. We cannot let Iran have a nuclear weapon, or you'll see some very bad things. So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. Di tengah negosiasi yang masih jalan di tempat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan sejumlah klaim. Salah satunya klaim Iran minta adanya kesepakatan. Klaim ini dikeluarkan Trump menyusul ancaman Amerika Serikat yang akan menghancurkan ekonomi dan rezim Iran. Lebih lengkap soal eskalasi perang antara Iran dan Amerika Serikat, kita bahas bersama peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri. Mbak Aisyah, selamat petang. Selamat petang, Mbak Cindy. Mbak Aisyah, ini pertanyaan yang selalu kita tanyakan di awal. Sebenarnya ketika Trump mengeluarkan statement, terutama memberikan tekanan untuk Iran nih kali ini, benar-benar serius atau gertakan aja sih? Saya rasa kita perlu menyediakan sebenarnya sebagian ruang untuk menangguhkan ya, apakah kemudian kepercayaan kita terhadap Trump ini benar-benar 100% atau tidak. Jadi saya kira sekarang kita perlu melihat 50-50 antara kebenaran dari ucapan Trump atau kebohongan dari Trump. Tapi saya kira sebenarnya kalau kita melihat Donald Trump, kita melihat adanya pattern di dalam pola pidatonya Donald Trump. Yang pertama, kita melihat bahwa Trump ini selalu melakukan intimidasi. Dari negosiasi-negosiasi yang sudah dilakukan, Trump ini selalu kemudian mengutarakan sebuah pernyataan yang kontroversial terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan hasil yang betul-betul diinginkannya. Biasanya diutarakan tuh pernyataan-pernyataan kontroversialnya, lalu kemudian dibiarkan hasilnya sink in, ya. Lalu kemudian setelah terjadi kemudian keributan karena ada pernyataan tersebut,
dia menarik kembali kemudian pernyataannya dan mengatakan dan mengutarakan apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh Amerika Serikat. Nah, permasalahannya strategi ini sudah muncul berkali-kali apa namanya di dalam perang ini, dan Iran itu sudah sebenarnya khatam dengan strategi-strategi Donald Trump, khususnya yang mungkin ya terdengar kontroversial dan terdengar bombastis gitu. Nah, permasalahan harus kita lihat tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap Iran ini. Kalau dari segi militer, saya kira sebenarnya Amerika Serikat sekarang mengalami constraint yang cukup parah, terutama kalau kita bicara tentang anggaran yang digelontorkan oleh Kongres terhadap apa namanya operasi militer Amerika Serikat. Terakhir mereka meminta kalau tidak salah 200 miliar US dollar diturunkan jadi 80 miliar US dollar, lalu kemudian naik kembali jadi 1,5 triliun US dollar. Itu kan jumlah yang sangat luar biasa. Nah, sementara itu dari segi ekonomi, ini yang sebenarnya merupakan salah satu strategi yang sekarang sebenarnya diutarakan oleh JD Vance dan kemudian oleh Marco Rubio sebagai satu-satunya strategi yang paling memungkinkan dilakukan oleh Amerika Serikat di sana. Akan tetapi harus dipahami bahwa blokade Amerika Serikat dan kemudian tit for tat yang dilakukan oleh Amerika Serikat di sana, selain merugikan Iran, itu juga merugikan Amerika Serikat sendiri dan negara-negara lain di seluruh dunia. Oleh karena itu, kalau kita lihat ya, sebenarnya strategi-strategi yang dilakukan Amerika Serikat di sana itu bukannya tanpa resiko, sehingga Amerika Serikat harus memikirkan ulang bagaimana mereka harus melakukan approach terhadap perang ini dari sudut pandang yang baru dan tidak mengulang-ulang strategi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan terbukti gagal. Oke, nah Mbak Isya, tapi kalau misalnya kita berandai-andai memang sanksi ekonomi ini sedang disiapkan, sanksi ekonomi apa sebenarnya betul-betul akan bisa merugikan Iran? Ya, pertama kita lihat di sini, Iran ini sebenarnya sudah mengalami sanksi sekitar 47 tahun dari awal mereka kemudian berganti rezim ya ke arah rezim mullah, dan Iran ini memang kalau ditanya apakah berdampak atau tidak, ya berdampak terhadap ekonomi mereka. Mereka kesulitan untuk bisa misalnya melakukan ekspor, melakukan misalnya kerjasama mendalam dengan negara lain. Tetapi bukan berarti sebenarnya Iran ini mati kutu. Mereka sudah terbiasa dengan sanksi ini dan pada akhirnya ini menjadikan mereka resilience. Dalam artian sekarang kita lihat Iran ini cukup mandiri karena mereka berusaha untuk mendapatkan sebenarnya apa namanya industri-industri yang kritikal bagi negara mereka sendiri itu dengan berdikari. Misal saja di sektor kesehatan, di sektor militer, lalu kemudian di sektor manufacturing, hampir semuanya yang ada di Iran ini bisa kemudian diproduksi untuk memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Apakah mungkin bisa bersaing di level global? Saya kira di dalam beberapa industri ya seperti misalnya apa namanya produk petrokimia, lalu kemudian produk kesehatan, serta kemudian produk senjata, ya bisa. Tetapi untuk produk lainnya mungkin kita arguably bisa mengatakan bahwa mungkin negara-negara lain bisa memproduksi lebih baik dengan Iran. Tetapi memang Iran ini bisa memenuhi tadi ya pasar di dalam negerinya sendiri, sehingga mereka ini sebenarnya cukup resilience. Apakah kemudian Amerika Serikat ya tindakan akhir-akhir ini kemudian ini bisa kemudian menekan Iran? Sebenarnya dari segi blokade saja kita sudah melihat Iran ini merugi sekitar 435 juta US dollar per harinya. Dan kemudian kita bisa melihat juga bahwa ya Iran sendiri ini sekarang mengalami kesulitan, khususnya kalau sudah berkaitan dengan kemudian pengeluaran jadi ekspor minyak yang dilakukan oleh Iran ke luar negeri. Nah, permasalahan utama dari sana itu bukan merupakan kesulitan untuk mendapatkan dana atau misalnya penjualan minyak, tetapi mengosongkan ya storage capacity yang dimiliki oleh industri-industri minyak Iran. Kenapa itu berbahaya? Karena kalau misalnya storage capacity-nya ini sudah melebihi kemudian batas maksimal, maka Iran akan memilih kemudian dua pilihan, antara kemudian menghentikan sama sekali produksi minyaknya, yang berarti Iran harus menutup dengan konkret ya apa namanya dengan semen di apa namanya tambang-tambang minyak, atau bahkan untuk kemudian merusak apa namanya aktivitas tambangnya, dan itu sama-sama merugikan Iran dalam jumlah besar. Waktu perang Iran dan Irak ini sempat terjadi, tapi waktu itu Iran berhasil memulihkan sekitar 70% dari total tambang minyak yang ada di sana. Nah, Mbak Isya, tapi kalau misalnya pertimbangan sanksi atau tekanan ekonomi ini diberlakukan oleh Amerika Serikat, tapi sebenarnya seberapa jauh sebenarnya strategi ini akan bisa mengunci gerak militer Iran sih? Ya, kalau kita lihat di sini sebenarnya Iran ini kan membutuhkan apa namanya dana ya untuk terus melakukan regenerasi dari militernya. Karena kemarin kita tahu bahwa memang militer Iran ini juga terpukul cukup keras dari serangan-serangan Amerika Serikat. Kita harus mengakui bahwa Iran ini juga bukan negara yang bulletproof gitu. Jadi sebenarnya Iran membutuhkan dana yang cukup besar untuk bisa ya restocking ya amunisi atau kemudian memperbaiki apa namanya persenjataan-persenjataan yang rusak. Tetapi
perlu kita akui bahwa Iran saat ini itu memberlakukan ekonomi perang. Apalagi kemarin kita sudah mendengarkan pernyataan dari Pezeshkian yang menyatakan bahwa Iran saat ini melakukan total war, yang berarti hampir seluruh perekonomian Iran dan aspek-aspek kehidupan Iran itu ditujukan ke dalam kemudian perumusan perang. Nah, meskipun sebenarnya sekarang Iran ini juga sekarang sedang diblokade dan kemudian mengalami kesulitan militer, saya kira sebenarnya pusat utama dari kemudian tujuan Iran saat ini itu adalah bertahan. Karena apa? Karena saat ini Iran itu mengalami existential threat, yang mana itu merupakan ya salah satu hal yang menjadi tujuan utama dari suatu negara. Nah, tapi Jadi Mbak betul. Isya, sorry saya potong dulu. Tapi berapa lama Iran berarti akan bisa bertahan kalau misalnya sanksi ekonomi itu tiba-tiba besok bisa diumumkan dan diberlakukan? Ini masih terlalu dini untuk mengetahui. Pertama, kita nggak tahu ini sanksi ekonomi seperti apa yang akan diberlakukan oleh Amerika Serikat. Yang kedua, ya kita juga tidak tahu sebenarnya sejauh apa kemudian dampak dari sanksi tersebut akan mengenai Iran gitu. Saya kira sebenarnya Iran sudah terbiasa dengan sanksi ekonomi ya, karena selama ini toh maksudnya memang perekonomian Iran juga cukup terisolir. Ada kemudian kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh Iran dengan negara-negara sekutunya, diantaranya adalah Rusia dan China, melalui kemudian white labeling, ya, jadi mengganti label dari kemudian produksi Iran dengan produksi negara lain, atau bahkan kemudian dengan menggunakan shadow fleet atau kemudian kapal-kapal yang tidak menggunakan bendera, dan itu sudah terjadi cukup lama. Nah. Jadi saya rasa meskipun Amerika Serikat melakukan ya dan mengimplementasikan sanksi tersebut, sebenarnya ada cara lain bagi Iran untuk bisa memutar perekonomian tersebut. Dia cukup resilient dalam hal tersebut. Tapi bukan berarti sebenarnya kita bisa menyimpulkan sekarang, karena kita belum tahu secara pasti sebenarnya bentuk sanksi apa yang kemudian akan dirumuskan oleh Donald Trump. Nah, Mbak Isya, tapi kan ancaman ini juga diberlakukan untuk negara-negara yang pro Iran. Sampai Tiongkok juga sudah mengeluarkan respon, minta ya diplomatik aja, politik aja itu dilakukan. Akan jadi rumit lagi kah hubungan ataupun apa yang terjadi antara Amerika Serikat dan negara-negara yang juga pro Iran artinya? Singkat saja Mbak Isya. Menurut saya Amerika Serikat tidak akan bisa 100% memutus hubungannya dengan negara-negara yang pro Iran, khususnya negara yang sifatnya itu great power atau bahkan revisionist state yang saat ini sedang mengejar perekonomian Amerika Serikat seperti China. Karena sekarang dunia ini berada di dalam konsep yang kita namakan dengan complex interdependence, atau di mana ya satu negara ini sama-sama berhubungan satu sama lain dan tidak bisa berdiri sendiri. Karena kita lihat sebenarnya saat ini China ini merupakan trading partner terbesar dari Amerika Serikat, dan kemudian Amerika Serikat ini memiliki hutang luar negeri yang luar biasa besar, sebesar kurang lebih 40 triliun US dollar ke China. Jadi coba bayangkan, maksudnya dalam angka seperti itu saya tidak merasa ya dan tidak confident bahwa Amerika Serikat ini bisa bertahan tanpa adanya kemudian hubungan dengan negara-negara besar lainnya, khususnya seperti China dan Rusia. Oke, baik Mbak Aisyah, terima kasih sudah berbagi pandangannya bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu ya Mbak Aisyah. Sehat selalu Mbak Cindy, selamat petang.